Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Salim Alatas. Saya dari kelompok 5 atau squad iklan. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis iklan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Akfa Putri Nabila sebagai analisis, ada Lilis Wulandari sebagai analisis, ada saya sebagai leader and analysis, ada Tanaya Nafisa sebagai PPT maker dan analisis, dan ada Yuswa Haposan sebagai video editor dan analisis. Pendahuluan, terdapat banyak iklan yang beredar di sekitar kita. Namun iklan-iklan tersebut belum tentu baik untuk dilihat. Maka dari itu kami menganalisis iklan yang kami temui dan mencari pelanggarannya. Sumber iklan yang kita pakai itu ada yang pertama ada YouTube dan media massa seperti televisi. Yang kedua ada sumber iklan yang kita pakai merupakan sosial media, di mana banyak banget iklan-iklan yang udah mulai muncul di sosial media. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran iklan Kredivo yang ada di TikTok. Iklan tersebut terlihat pemeran iklan sedang menampilkan adegan yang berbahaya dan tidak untuk ditiru, terutama untuk anak-anak. Yang seharusnya jika adegan berbahaya biasanya ada peringatan dilakukan oleh profesional, tidak boleh ditiru di rumah. Akan tetapi di iklan ini tidak ada, kita tidak menemukannya kata-kata itu. Menurut analisis pelanggarannya, iklan ini telah melanggar etika pariwara pada poin 1.10, di mana tentang keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan. Iklan Garnier ini memperlihatkan tentang pemeran iklan yang mencuci wajahnya dengan sabun, namun saat dibilas terlihat perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Iklan ini melanggar pasal 3 perlindungan konsumen tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab. Berikutnya, masih dari TikTok juga, seorang aktor memparodikan pejabat negara, Presiden Indonesia, pada tampilan tersebut seolah-olah sedang berpidato layaknya seorang presiden yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Analisis pelanggarannya, pelanggaran iklan Travel Wi-Fi ID dilihat dari Etika Pariwara Indonesia atau yang bisa disebut EPI, pasal 3.4 tentang pejabat negara dan 3.10 tentang pemeran yang mirip dengan tokoh nasional dan internasional. Penggunaan pemeran yang mirip dengan tokoh nasional atau internasional tidak boleh merendahkannya. Berpindah dari TikTok, sekarang iklan ini berasal dari Instagram. Iklan Maybelline satu ini mempromosikan maskara keluaran terbaru mereka. Di situ menampilkan tulisan maskara nomor 1 di Indonesia dan US tanpa melampirkan buktinya. Analisis pelanggarannya pasal 1.2.2 yang berbunyi, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif tanpa melampirkan buktinya. Iklan global. Iklan ini berasal dari Instagram. Iklan ini mengandung kata-kata vulgar dan ambigu. Dari caption iklan tersebut melanggar pasal 1.2 tentang pornografi, promosi, dan bahasa, dan juga pasal 1.2 tentang iklan harus menyajikan kata-kata yang menjadi paham dan tidak menyesatkan khalayak. Dari Instagram tersebut menceritakan tentang bagaimana ia memakai produk dan setelah 3 hari sudah terlihat hasilnya. Iklan ini melanggar pasal 3 tentang perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen itu sangat penting. Perlindungan konsumen bisa menghadirkan sikap jujur dan rasa bertanggung jawab terhadap produk yang diiklankan, supaya konsumen tidak tertipu dengan hasil yang instan. Iklan Traveloka is Iklan tersebut kami ambil dari Instagram.
Iklan Traveloka Delivery ini menjanjikan bahwa ada 100.000 diskon dan gratis ongkos kirim. Dan di iklan tersebut tidak ditampilkan atau tidak disebutkan syarat dan ketentuannya. Iklan Traveloka ini melanggar pasal F1.25 tentang syarat dan ketentuannya tidak dituliskan secara jelas. Iklan pada media sosial Twitter yaitu iklan GoPay, di mana dalam iklan tersebut memberikan info tentang bagi-bagi cashback hingga 90%. Namun tidak dilampirkan syarat dan ketentuannya secara terperinci. Iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.25 mengenai syarat dan ketentuan, di mana dalam iklan tersebut pencantuman syarat dan ketentuannya yang kurang jelas. Selanjutnya iklan pada media YouTube, yaitu iklan Garnier, di mana iklan tersebut memperlihatkan pemakaian skincare dengan menjanjikan muka glowing kurun waktu 7 hari atau lebih tepatnya seminggu. Iklan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Masih pada media YouTube, yaitu ada iklan Grab yang menampilkan iklan berupa promo gajian. Namun syarat dan ketentuannya kurang dijelaskan dan tulisannya terlalu kecil. Iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.25.1 dan 1.25.2 tentang pencantuman syarat dan ketentuan. Di sini ada iklan sosis so nice. Pada iklan tersebut terdapat orang yang sedang joget atau goyang pargoy. Iklan tersebut apabila dilihat dan diikuti oleh anak-anak tidak pantas. Di situ menunjukkan orang yang sedang naik-naik genteng juga, yang dimana jika ditiru sangat membahayakan keselamatan diri. Enaknya so nice, bikin merindu, jadi kebayang terus. Baru rasa otak-otak. Menurut Tata Krama Etika Pariwara 1.10 tentang keselamatan, iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi keselamatan, lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan. Lalu ada iklan dari televisi yaitu Star Marker, Ekspresikan Suaramu. Iklan ini ditayangkan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Terdapat visual seorang pria dengan gaya berpakaian, riasan atau make up, dan bahasa tubuh kewanita-wanitaan. Pergi dulu ya, Pak. Cinta nestapa, aku jadi gila. Oh, Pak tak Star Maker. Oh, Pak tak berdaya, dibutakan cinta. Aigo nona. Oh, Pak tak berdaya, dibutakan. Download Star Maker, ekspresikan suaramu. Dibutakan cinta. Dilihat dari etika pariwara 3.3 mengenai gender, yaitu iklan tidak boleh mempertentangkan, membiasakan kesetaraan hak gender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Dilihat dari Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002, Pasal 36 ayat 3, Pasal 37, dan Pasal 48 ayat 2. Dan masih ada juga iklan televisi GrabFood versi bertualang Rasa Cerita Cinta yang ditayangkan di Trans TV pada 22 Februari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Masih sama dengan iklan sebelumnya, yaitu iklan Star Marker, yang terdapat visual seorang pria dengan riasan, make up, dan dandanan di bagian kepala, lalu bahasa tubuh dan dubbing suara kewanita-wanitaan. Oh,
kenikmatan baru apa, Beb? Inilah Kronats alias Khoisong Donut, Beb. Variasimu the best, my love. Bebasin gairah lidah, penuh cinta rasa bareng GrabFood. Dilihat dari Etika Pariwara Indonesia 3.3 tentang gender, dan dilihat dari Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 3. Sekian penjelasan pelanggaran iklan yang ada. Seorang pepatah dari Amerika Serikat pernah berkata, "Many a small thing has been made large by the right kind of advertising." Banyak hal yang telah dibuat besar oleh iklan yang tepat. Akan tetapi iklan di Indonesia banyak yang kurang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.